Bismillahirrahmanirrahim. Fatoriku mongko utawi dalan ilaihi maring ibadah wadihun iku jelas lil qasidina kedue wong kang nejo kabeh. Wadalilu lan utawi dalil alaihi ing atase ibadah laihun iku runtut linnadhirina kedue wong kang angen-angen kabeh. Jadi lanjutan dari muqaddimah sebelumnya, yaitu fatoriku ilaihi wadihun lil qasidina. Jadi orang-orang yang menyengaja untuk menghadapkan dirinya kepada Allah, itu jalannya jelas atau jalannya jernih. Jadi jalannya jelas. Bagaimana cara menghadapkan diri kita kepada Allah, bagaimana cara beribadah kepada Allah, itu semuanya jelas. Dan wadalilu alaihi laihun linnadhirina. Jadi bagi orang-orang yang mau belajar, mau mengangan-angan bukti-bukti tentang wa ma khalaqal jinna wal insa illa liibadatihi, itu jelas nyata, baik dalam Al-Quran, yaitu ayat qauliyah, ataupun di alam semesta yang menjadi ayat qauliyah Allah. Walakin lan tetapine Allah, walakin Allah lan tetapine Allah yudhillu iku nyasarake sapa Allah man ing wong yasya'u kang karep sapa Allah, wa yahdi lan awe pitutu sapa Allah man ing wong yasya'u kang ngarepake sapa Allah. Wa huwa halu utai Allah a'lamu iku zat kang luwih mudanani bil muhtadina kelawan wong kang den tuduhake kabeh. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi, bahwa Allahu yudhillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Jadi Allah itu menghendaki siapa saja yang akan disasarkan dari jalan kebenaran, dan siapa saja yang ditunjukkan jalan kebenaran, itu semuanya terserah Allah. Jadi ketika kita bisa melakukan sebuah kebaikan, meskipun sekecil apapun kebaikan itu, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kehendaknya lah kita bisa melakukan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mendapati diri kita melakukan sebuah kesalahan, maka hendaklah cepat-cepat bertaubat kepada Allah dan mengucapkan istighfar, karena kehendak Allah terhadap penyesatan seseorang itu lebih hebat daripada iblis dan bala tentaranya. Jadi makar Allah itu lebih hebat daripada iblis dan bala tentaranya. Wa huwa a'lamu bil muhtadina. Kemudian Allah itu sangat mengetahui siapa saja yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah itu mereka hidupnya akan terarah, akan mapan dengan sendirinya. Meskipun demikian, cobaan tentu ada. Jadi bagaimana kita menyikapi sebuah cobaan, sebuah ujian, seperti halnya anak sekolah. Kalau ujiannya lulus dengan nilai bagus, ya jelas dapat peringkat, dapat penghargaan. Tapi biarpun lulus tapi nilainya jelek, ya tetap dapat penghargaan, tapi tidak seperti yang didapatkan oleh peringkat 1.
Wassalatu utawi rahmat ta'zimi Allah ala sayyidil mursalina iku muga tetep ing atase bendorone pira-pira utusan ai Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane sayyidul mursalin al abrori kang bagus-bagus atau yibina tur kang bagus kabeh atau hirina tur kang suci kabeh. Kemudian setelah mengucapkan hamdalah, Kiai Musonef atau Imam Ghazali itu tidak lupa mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholawat ini itu ditujukan kepada Sayyidul Mursalin, jadi pimpinan para rasul, karena Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kemudian kepada keluarga Nabi Muhammad al-abrori atau yibina al-tahirina, disifati dengan abror, orang yang bagus-bagus, thayyibin orang yang bagus, dan tahirin orang yang suci. Jadi keluarga Nabi yang masih ada darah Nabi itu tahirin, sifatnya itu abror, bagus-bagus. Abror itu bagus akhlaknya, terus thayyibin itu bagus bentuk wujudnya, terus tahirin itu suci hatinya, tidak mungkin menghina orang. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau masih ada darah Nabi Muhammad, insya Allah tidak akan menghina seseorang. Kalaupun dihina, mereka tidak akan membalas melebihi dari yang dihinakan orang. Jadi itu benar-benar akhlak Nabi. Suatu ketika kan ada cerita Nabi ketika berjalan dengan ibunda Aisyah. Ada seorang kafir yang mengucapkan salam, tapi salamnya kan aneh. Assalamu alaika ya Muhammad. Kalau diartikan, wahai Muhammad, kamu adalah racun. Mendengar salam seperti itu, ibunda Aisyah itu membalasnya dengan 3 kali lipat jawaban, yaitu waalaikumsalam walaknatullahi wa'adzabu. Kemudian tangan ibunda Aisyah dipegang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan begitu, wahai Aisyah, jangan begitu. Saya marah Nabi. Tapi apa? Sabda Nabi, jangan begitu. Kalau kita dikata-katai jelek orang, cukup jawab saja walaika. Itu bayangkan akhlak Nabi seperti itu. Dihina seperti itu, cuma jawabannya walaika, cukup. Itu kalau akhlaknya Nabi. Kalaupun ada orang mempunyai darah Nabi, insya Allah jelas seperti itu. Gak mungkin malah menghina duluan, ya gak mungkin. Dihina saja membalasnya ya standar, gak melebihi, tidak melebihi. Tapi akhlak Nabi begitu juga sebaliknya. Ketika dibaiki orang, kebaikannya itu dilipatkan lagi. Misalkan kok diberi kurma 1 mangkok, Nabi itu membalasnya dengan harga yang lebih dari kurma 1 mangkok tersebut. Itu akhlaknya Nabi. Wassalamu lan rahmat keselamatan, wa azmalan kemuliaan ila yaumiddin tumeka maring dina kiamat. Kemudian Imam Ghazali mendoakan lagi salam kepada Nabi dan keluarganya yang agung sampai hari kiamat. Itu muqaddimah mulai basmalah, hamdalah, dan sholawat. I'lamu ikhwani wallahu alam. Semoga bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah, dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai hidayah,
semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.